Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang tak henti-hentinya diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan kajian kita. Kita bersalawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara sekalian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah berlalu pembahasan kita tentang al-hikmah, tentang satu perkara penting yang merupakan bahagian yang terindah dari agama yang mulia ini. Bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan kebaikan itu. Dia adalah al-hikmah. Dia adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang dikehendakinya, disebabkan karena dia menempuh jalan untuk mendapatkan hikmah itu, untuk mendapatkan kebaikan itu. Karena sungguh hikmah adalah pemberian dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada siapa saja yang dia Subhanahu wa taala kehendaki dari hamba-hambanya dan para walinya. Hikmah bukanlah semata-mata hasil usaha yang dilakukan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian dia raih disebabkan karena hasil usahanya itu. Tetapi ketahuilah bahwa semua itu tidak akan didapatkan kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, atas kemauan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba tidak akan menjadi ahli hikmah kecuali dia meniti jalan menuju hikmah, dan jalannya itu adalah jalan yang telah dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan jalannya itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika ternyata seorang muslim, seorang yang beriman, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mampu meniti jalan hikmah, maka sekali lagi hal itu tidak luput, tidak lepas dari unsur anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Yu'til hikmah may yasha wa may yu'til hikmah faqad utiya khairan katsira. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, Allah menganugerahkan al-hikmah kepada siapa yang dia kehendaki, dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu, maka dia telah benar-benar dianugerahi karunia yang banyak. Maka hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sajalah yang memberkahi
seseorang mampu meraih hikmah dan yang meluruskan jalannya, menganugerahkan karunia yang banyak dan memberikan kebaikan yang banyak kepadanya, hanyalah karena kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, banyak ahli tafsir yang menyimpulkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Siapa yang dikehendaki dianugerahi hikmah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia telah benar-benar dianugerahi karunia yang banyak. Bahwasanya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa al-hikmah itu sungguh adalah sesuatu yang agung, yang besar, bahkan lebih baik dan lebih besar daripada dunia dan seisinya. Karena siapa yang dianugerahi al-hikmah, maka dia telah terbebas dari jeratan kegelapan jahiliyah menuju kepada cahaya, menuju kepada petunjuk yang benar yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan terbebas dari kesesatan, dia akan terbebas dari kejahilan, dan dia akan mendapatkan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan meraih hikmah itu tentu banyak jalan yang bisa ditempuh, yang bisa diraih. Tentu semua jalan-jalan itu adalah jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun jalan hikmah yang utama, yang jika dititi oleh seorang muslim dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan menjadi ahli hikmah. Di antaranya adalah ilmu an-nafi, ilmu yang bermanfaat. Kemudian al-hilmu, memiliki kesantunan. Kemudian al-anatu atau as-sabru, memiliki kesabaran. Dan tiga perkara ini adalah perkara yang sangat penting di dalam al-hikmah, bahkan oleh ulama menyebutnya dengan rukun hikmah, yang menjadi landasan berdirinya, menjadi dasar dan fondasi yang kuat seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan jalan-jalan hikmah itu. Karena itu, seorang muslim yang memiliki jiwa-jiwa yang menginginkan agar supaya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hikmah ini, maka dia dapat menempuh jalan menjadi orang-orang yang berperilaku yang bijaksana. Berperilaku yang bijaksana. Kita ketahui bahwa tabiat dan watak dari manusia itu adalah ada dua, ada tabiat yang baik, ada watak yang baik, dan ada watak atau tabiat yang tidak baik. Maka tentu tabiat yang baik, watak yang baik akan mengantarkan seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meraih hikmah itu. Oleh karena itu, perkara ini adalah sesuatu yang sangat penting. Kita ketahui pula bahwa tabiat dan watak dari manusia, seperti manusia yang mudah mengeluarkan kebaikannya, maka sesungguhnya juga ada manusia yang mudah mengeluarkan kemarahannya. Bahkan kemarahannya itu adalah oleh hal-hal yang remeh, oleh hal-hal yang enteng, oleh hal-hal yang tidak serius. Tetapi karena demikianlah tabiatnya, demikianlah akhlaknya, maka dia dengan mudah mengeluarkan tabiat atau melakukan watak yang mengantarkan dia jauh dari hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Adapun watak dan tabiat yang baik, yang dekat dengan Al-Quran, yang dekat dengan keimanan, atau bahkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mengantarkan seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang manusia, seorang muslim, untuk mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Maka jika seseorang sudah berperilaku dan berakhlak yang baik, maka diharapkan kepadanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hikmah itu, atau bahkan ini adalah merupakan potensi yang ada pada dirinya untuk mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berpeluang untuk mendapatkan hidayah, mendapatkan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan jalan-jalan hikmah itu, untuk mendapatkan jalan-jalan hikmah itu. Disebutkan oleh para ulama bahwa itu adalah merupakan peluang baginya untuk bisa meraih hikmah, dan merupakan sebab utama mendapatkan turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya untuk berada di atas jalan hikmah itu. Dan tentunya watak kebaikan, perilaku bijaksana, dan perkara-perkara yang dilakukan yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah itu harus dilakukan secara terus-menerus. Itulah yang menjadi bahagian dari kehidupannya. Dia tidak meninggalkan kesabaran. Dia tidak meninggalkan ilmu yang bermanfaat. Dia tidak meninggalkan kesantunan yang dengannya itu adalah menjadi fondasi dan dasar utama untuk meraih hikmah itu, untuk menjadi orang-orang yang diliputi dengan kebijaksanaan itu. Maka tentunya harus istiqamah, harus konsisten di atas jalan kebaikan itu, harus konsisten menjadi orang-orang yang berperilaku kebaikan itu. Maka adapun orang-orang yang istiqamah di atas jalan kebaikan itu, maka insya Allah, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikannya, akan menganugerahkannya hikmah kepadanya. Tentu saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua ini menginginkan kebaikan itu. Kita semua ini mengharapkan agar supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki diri-diri kita ini mendapatkan hikmah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikianlah yang disebutkan di dalam Al-Quran, bahwa kita harus berusaha untuk berakhlak yang baik, memiliki budi pekerti yang baik, memiliki budi pekerti yang agung, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang baik. Sesungguhnya kamu benar-benar memiliki akhlak yang baik. Sesungguhnya benar-benar kamu berperilaku yang bijaksana. Sehingga dengan demikian maka kita sebagai seorang muslim yang menginginkan kebaikan itu, maka tentunya kita harus mencontohi apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan jalan-jalan kebijaksanaan ini. Dan tentu ini adalah merupakan amanah. Ini kita harus berusaha untuk bisa berada di atas jalan-jalan hikmah. InsyaAllah akan kita lanjutkan kajian kita pada sesi berikutnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.